Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Amira dengan NIM 12300023049 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam praktik kebidanan yang diampu oleh Ibu dosen Ima Kurniastuti STMT dengan materi termodinamika. Sebelum memasuki materinya, di sini saya akan memberitahu poin-poin yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang kedua ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Dan yang terakhir ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang pertama ada metabolisme, di mana proses kimia dalam tubuh manusia menghasilkan energi dalam bentuk panas sebagai hasil sampingan. Proses-proses seperti respirasi, pencernaan, dan sintesis protein semuanya berkontribusi pada produksi panas ini. Yang kedua ada konduksi. Ini adalah transfer panas melalui kontak langsung antara permukaan tubuh manusia dengan objek lain yang memiliki suhu yang berbeda. Misalnya ketika seorang berbaring di atas permukaan yang dingin, panas dari tubuh mereka akan ditransfer ke permukaan tersebut. Yang ketiga ada konveksi, proses di mana udara atau cairan di sekitar tubuh bergerak membawa panas bersamanya. Udara hangat di sekitar tubuh akan naik dan digantikan oleh udara yang lebih dingin membantu dalam proses pendinginan tubuh. Yang keempat ada radiasi. Tubuh manusia memancarkan panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik, khususnya inframerah ke lingkungan sekitarnya. Ini adalah proses pasif tanpa memerlukan medium untuk transfer panas. Yang kelima ada evaporasi. Ketika seseorang berkeringat, keringat menguap dari kulit mereka, mengambil panas dari tubuh dalam prosesnya. Ini merupakan mekanisme utama pendinginan tubuh manusia, terutama dalam kondisi panas atau saat berolahraga. Yang keenam ada penguapan melalui pernafasan. Selain berkeringat, tubuh juga kehilangan panas melalui penguapan air dari saluran pernafasan. Ketika seorang bernafas, uap air keluar dari paru-paru mereka membawa panas bersamanya. Yang ketujuh ada kontrol otak. Hipotalamus dalam otak bertindak sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Ini memonitor suhu tubuh melalui reseptor suhu di seluruh tubuh dan mengoordinasikan respon termoregulasi seperti pengaturan laju metabolisme dan produksi keringat. Yang kedelapan ada kaidah termodinamika, yaitu hukum-hukum termodinamika seperti hukum pertama tentang kekekalan energi dan hukum kedua tentang entropi menyediakan kerangka kerja untuk pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia mempertahankan suhu tubuhnya dalam keseimbangan termal. Dengan menggunakan kombinasi mekanisme ini, tubuh manusia dapat menjaga suhu tubuh yang relatif konstan di sekitar 37 derajat Celcius yang merupakan suhu yang optimal untuk fungsi fisiologis yang normal. Masuki poin yang kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang pertama ada respirasi, proses pencernaan makanan dan oksidasi zat kimia dalam tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein menghasilkan energi yang diperlukan untuk fungsi tubuh. Sebagian energi ini dilepaskan dalam bentuk panas yang menghasilkan sebagian besar panas tubuh. Yang kedua ada aktivitas fisik. Saat seseorang melakukan aktivitas fisik, tingkat metabolisme tubuh meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih tinggi. Ini menyebabkan peningkatan produksi panas dalam tubuh. Yang ketiga ada hormon metabolisme. Hormon tiroid seperti tiroksin mempengaruhi tingkat metabolisme basal tubuh. Tingkat hormon ini dapat mempengaruhi seberapa cepat atau lambat tubuh menghasilkan energi dan panas. Yang keempat ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur respon tubuh terhadap perubahan suhu lingkungan. Ketika tubuh menjadi terlalu panas, sistem saraf otonom dapat meningkatkan laju metabolisme untuk menghasilkan lebih banyak panas
dan mengatur aktivitas kelenjar keringat untuk mengeluarkan panas. Yang kelima ada proses anabolik dan katabolik. Proses-proses anabolik dan katabolik dalam metabolisme tubuh juga mempengaruhi produksi panas. Proses-proses ini dapat mempengaruhi laju metabolisme dan oleh karena itu produksi panas. Yang keenam ada kontrol glikemik. Tingkat gula darah juga berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Ketika kadar glukosa darah rendah, tubuh dapat meningkatkan produksi panas melalui proses metabolisme glikogen atau melalui proses gluconeogenesis. Glukosa baru dari sumber-sumber non-karbohidrat. Yang ketujuh ada pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, dan radiasi matahari juga dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan produksi panas. Saat tubuh berada dalam lingkungan yang lebih dingin, metabolisme meningkat untuk menghasilkan lebih banyak panas. Dengan memahami beberapa aspek metabolisme yang mempengaruhi produksi panas tubuh, kita dapat melihat bagaimana tubuh manusia mengatur suhu tubuhnya secara efektif dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang pertama, bayi baru lahir hingga 3 bulan. Suhu tubuh normal bayi baru lahir hingga usia 3 bulan berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Bayi pada usia ini cenderung memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada anak-anak dan orang dewasa. Yang kedua, bayi dan anak-anak 3 bulan hingga 3 tahun. Suhu tubuh normal anak-anak dalam rentang usia ini umumnya mirip dengan bayi yang baru lahir, yaitu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Namun, perubahan suhu tubuh bisa lebih cepat terjadi pada anak-anak dalam kelompok usia ini. Yang ketiga ada anak-anak dan remaja, yaitu usia 4 tahun hingga 17 tahun. Suhu normal anak-anak dan remaja dalam rentang usia ini umumnya sama dengan orang dewasa, berkisar antara 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Namun, suhu tubuh bisa sedikit lebih tinggi selama masa pertumbuhan. Yang keempat yaitu dewasa dengan usia 18 tahun hingga 18 tahun ke atas. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh bisa bervariasi tergantung pada individu, aktivitas fisik, dan faktor-faktor lingkungan seperti suhu ruangan dan waktu dalam sehari. Selain itu, perlu diingat bahwa suhu tubuh seseorang dapat berfluktuasi dalam jangka waktu singkat akibat aktivitas fisik, konsumsi makanan dan minuman, serta faktor-faktor lingkungan. Jika seseorang memiliki suhu tubuh di luar kisaran normal untuk usianya atau mengalami gejala demam, menggigil, atau ketidaknyamanan lainnya, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan profesional medis. Baik, poin yang selanjutnya, di mana suhu tubuh manusia tidak selalu sama di seluruh tubuh. Berikut adalah kisaran suhu tubuh normal untuk beberapa bagian tubuh manusia. Yang pertama ada suhu rektal. Suhu rektal diukur dengan memasukkan termometer ke dalam rektum. Kisaran suhu tubuh normal rektal adalah sekitar 36,6 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Suhu rektal biasanya sedikit lebih tinggi daripada suhu tubuh di bagian lain karena jarak yang lebih dekat dengan inti tubuh. Yang kedua ada suhu oral. Suhu oral diukur dengan memasukkan termometer di bawah lidah. Kisaran suhu tubuh normal oral adalah sekitar 35,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu oral biasanya sedikit lebih rendah daripada suhu rektal. Yang ketiga yaitu suhu telinga. Suhu telinga diukur dengan menggunakan termometer telinga yang ditempatkan di dalam lubang telinga. Kisaran suhu normal telinga adalah sekitar 35,8 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Suhu telinga biasanya lebih tinggi daripada suhu oral. Yang keempat yaitu suhu aksila atau ketiak. Suhu aksila diukur dengan meletakkan termometer di dalam lipatan ketiak. Kisaran suhu tubuh normal aksila adalah sekitar 34,7 derajat Celcius hingga 37,3 derajat Celcius.
Suhu aksila biasanya lebih rendah daripada suhu oral dan telinga. Pentingnya untuk diingat bahwa kisaran tubuh normal dapat sedikit bervariasi tergantung pada metode pengukuran dan faktor-faktor individu seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Baik, memasuki poin yang terakhir, yaitu perubahan suhu tubuh dapat menjadi gejala atau indikator dari berbagai kondisi medis. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh meliputi yang pertama ada demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas kisaran normal. Ini biasanya merupakan respon terhadap infeksi bakteri, virus, atau penyakit lainnya. Demam dapat menjadi gejala dari berbagai kondisi termasuk flu, pilek, infeksi saluran kemih, infeksi tenggorokan, atau penyakit lainnya. Yang kedua ada hipotermia. Hipotermia terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah kisaran normal. Biasanya karena paparan suhu dingin yang ekstrim. Ini dapat menyebabkan kebingungan, kelelahan, gemetar, dan bahkan kematian jika tidak diobati. Yang ketiga ada heat stroke atau pingsan karena panas. Heat stroke terjadi ketika suhu tubuh meningkat secara signifikan karena paparan suhu panas yang ekstrim. Ini merupakan kondisi darurat medis yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian jika tidak segera diobati. Yang keempat ada sepsis. Sepsis adalah respon sistemik tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan peradangan dan perubahan suhu tubuh. Sepsis seringkali disertai dengan demam, tetapi dalam beberapa kasus suhu tubuh juga bisa menurun yang biasa disebut dengan hipotermia. Yang kelima ada gangguan tiroid. Gangguan tiroid seperti hipertiroidisme atau produksi tiroid yang berlebihan, atau hipotiroidisme atau yang biasa disebut produksi hormon tiroid yang kurang, dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan mengakibatkan perubahan suhu. Yang keenam ada gangguan autoimun. Penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan penyakit Graves dapat memicu peradangan sistemik yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang ketujuh ada kanker. Beberapa jenis kanker, terutama kanker darah seperti leukemia, limfoma, atau mieloma, dapat mempengaruhi suhu tubuh karena pengaruh pada sistem kekebalan tubuh dan metabolisme. Yang ke-8 ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis seperti stroke, epilepsi, atau multiple sklerosis dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu tubuh dengan benar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.